ATR BPN Sumba Timur. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi, termasuk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Dalam rangka reformasi birokrasi tersebut, yang nantinya akan berdampak pada layanan ke masyarakat secara efektif, efisien, guna mewujudkan good governance dan clean governance, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur telah melakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sebagai titik awal, telah dilakukan pencanangan pembangunan zona integritas secara eksternal pada tahun 2019 yang disaksikan oleh beberapa aparat penegak hukum di lingkungan Kabupaten Sumba Timur, yang diantaranya adalah Pengadilan Negeri Waingapu, Kepolisian Resor Sumba Timur, dan Kejaksaan Negeri Waingapu. Pencanangan zona integritas yang telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur merupakan kegiatan yang menunjukkan komitmen untuk melakukan perubahan pada jajarannya menuju WBK, WBBM. Dengan komitmen yang tinggi dimulai dari pimpinan, kemudian ditularkan kepada seluruh pegawai yang ada. Maka pada tahun 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur diusulkan untuk mengikuti proses penilaian lanjutan dan penetapan sebagai unit kerja berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Pelayanan bersih, no korupsi, no gratifikasi. Salam perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, mindset, serta budaya kerja, kultur set individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Dalam mewujudkan tujuan dari manajemen perubahan, beberapa indikator penilaian telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, yaitu penyusunan tim kerja, penyusunan dokumen rencana kerja yang berisi target-target prioritas yang relevan, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan, perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dilakukan untuk merubah pola pikir anggota menuju ke arah yang lebih baik, serta mewujudkan budaya kerja di unit kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur sebagai role model memberikan keteladanan yang nyata berupa prestasi kerja, pola pikir, dan budaya kerja kepada seluruh pegawai sehingga diharapkan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan dan kemajuan suatu instansi. Kegiatan apel pagi yang rutin dilakukan sebagai salah satu media untuk meningkatkan kedisiplinan dan semangat kerja dari kepala kantor kepada seluruh pegawai yang ada. Selain adanya role model, salah satu penggerak perubahan adalah adanya agen perubahan yang menjadi penghubung dan menjadi katalisator antara sumber perubahan, baik itu inovasi maupun kebijakan-kebijakan terkait dengan target perubahan. Pemilihan agen perubahan yang tepat akan sangat berpengaruh dalam memberikan teladan perilaku dan berdampak terhadap kemajuan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Salam perubahan. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Penataan tata laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur dan prosedur kerja yang jelas dan terukur. Terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana, yaitu prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama. Sebagai standarisasi pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur mengacu pada SOP yang ada di Perkaban Nomor 1 Tahun 2010. E-Office
Kemajuan teknologi menuntut untuk menciptakan sistem yang mampu mengakomodasi pengadministrasian perkantoran dan pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Wujud implementasi e-Office pada kantor pertanahan Kabupaten Sumba Timur adalah penggunaan aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan atau SKMPP, Sentuh Tanahku, ITSM, Simpek sebagai sistem kepegawaian berbasis sistem informasi dan komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP sebagai sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik adalah dengan adanya surat keputusan tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, telah dilaksanakan juga kegiatan peningkatan kualitas data berupa validasi data pertanahan dan scanning warkah serat ukur dan buku tanah sebagai persiapan menuju pelayanan elektronik. Perbaikan ruang arsip sebagai media penyimpanan berkas-berkas pelayanan pertanahan. Salam perubahan. Area perubahan penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada zona integritas menuju wilayah WBK-WBB. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam menentukan kualitas individu maupun kelompok di suatu organisasi. Pada kantor pertanahan Kabupaten Sumba Timur, jumlah SDM yang ada sebanyak 73 orang dengan rincian 17 orang PNS, 32 orang PPNPN, 3 orang PNS dari pemerintah daerah, 21 orang PTT dari pemerintah daerah. Indikator penilaian yang telah dilakukan terkait dengan area perubahan ini adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan ini disusun dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kinerja atau ABK, dan juga telah dilakukan monitoring sekaligus evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan ABK yang ada. Pola mutasi internal dilakukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan produktivitas kerja pegawai. Beberapa hal yang sudah dilakukan terkait dengan pola mutasi internal adalah adanya penunjukan manajer loket pelayanan, rotasi PNS, dan penempatan PPNPN. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Dalam penerapannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur telah melakukan analisa kesenjangan antara profil PNS dengan syarat jabatan, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan kompetensi berdasarkan analisa kesenjangan tersebut. Penetapan kinerja individu. Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Untuk mewujudkan penetapan kinerja, maka disusunlah sasaran kinerja pegawai berbasis online dengan memanfaatkan aplikasi Simpek untuk PNS. Selain SKP, adanya sistem reward dan punishment bagi pegawai juga telah dilakukan. Reward dan punishment diberikan pada pegawai pada penilaian setiap 3 bulan sekali. Sistem informasi kepegawaian. Untuk mewujudkan sistem informasi yang terpadu, maka telah dilakukan updating data Simpek PNS secara berkala dan pemantauan dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian yang mutakhir. Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Disiplin kerja adalah merupakan modal utama bagi seorang ASN dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itulah diperlukan penerapan peraturan dan perundangan mengenai disiplin kerja yang telah ditetapkan secara efektif sesuai dengan jenis pelanggarannya. Dalam pelaksanaannya, ditetapkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tentang pembentukan tim pertimbangan disiplin dan etika pegawai. Salam perubahan. Tujuan area penguatan akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
pemerintah sampai dengan unit kerja mandiri yang menjadi sasaran pembangunan zona integritas. Tujuan area perubahan penguatan akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sampai dengan unit kerja mandiri yang menjadi sasaran pembangunan zona integritas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur telah melibatkan pimpinan dalam penyusunan Renstra, Renaksi, RKT, Perjanjian Kinerja, IKU, dan LKJ. Selain keterlibatan pimpinan, untuk menunjang pengelolaan akuntabilitas kinerja, telah dilaksanakan penugasan SDM untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menangani akuntabilitas kinerja. Salam perubahan! Area penguatan pengawasan adalah faktor kontrol, check and balance terhadap pelaksanaan mekanisme internal di 5 area perubahan lainnya. Keberadaannya mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan seluruh mekanisme internal di areanya agar tetap berjalan sesuai norma dan ketentuan yang ada. Pembangunan area penguatan pengawasan terdiri dari pengendalian gratifikasi telah diwujudkan dengan adanya sosialisasi dan himbauan kepada pegawai maupun masyarakat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk tidak melakukan gratifikasi. Selain itu, telah dipublikasikan secara tertulis lewat banner ataupun spanduk tentang anti gratifikasi. Penerapan sistem pengendali intern pemerintah (SPIP) telah dilakukan dengan adanya surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tentang pembentukan satuan SPIP dan telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait tentang penerapan SPIP. Implementasi pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat juga telah dilakukan dengan adanya penunjukan tim penanganan pengaduan melalui surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, pengelolaan dan penanganan pengaduan telah diwujudkan dengan loket pengaduan, kotak kritik dan saran, penanganan pengaduan melalui media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Facebook, Instagram, email, Twitter, dan WhatsApp. Penanganan pengaduan melalui media lapor dan tagar #TanyaATR-BPN. Selain itu, tersedianya ruang rapat yang difungsikan juga sebagai ruang mediasi sebagai sarana penanganan pengaduan dari masyarakat. Dan telah dilakukan juga laporan penanganan pengaduan secara berkala dan telah ditindaklanjuti oleh Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. Implementasi whistleblowing system telah dilakukan dengan adanya sosialisasi kepada seluruh pegawai yang ada dan selain itu telah dibentuk tim pengelolaan pengaduan WBS melalui surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Penanganan benturan kepentingan. Untuk menghindari adanya benturan kepentingan, pada tugas dan tanggung jawab pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, maka telah dikeluarkan surat edaran larangan bagi PNS dan PPNPN menjadi calo atau perantara pelayanan pertanahan dan telah dilaksanakan pelaporan secara periodik tentang pengendalian gratifikasi. Salam perubahan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka perlu adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Karena pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang baik kasat mata. Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat yang luas. Pembangunan area peningkatan kualitas pelayanan publik adalah standar pelayanan. Tersedianya brosur mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan pada loket pelayanan merupakan salah satu bentuk perwujudan akan kebijakan standar pelayanan. Selain itu, pada loket pelayanan juga terdapat mesin antrian online, mesin kioske, fasilitas ruang tunggu dan ruang laktasi. Tersedianya jalur disabilitas, tersedianya kamar mandi khusus untuk pemohon. Salah satu inovasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur adalah Lansari, yaitu layanan 1 hari yang berlaku bagi pelayanan roya, SKPT, perubahan hak, dari hak guna bangunan ke hak milik, dan pendaftaran SK hak. Layanan ini mulai diberlakukan sejak awal Agustus 2020.
Budaya pelayanan prima. Telah dilakukan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima berupa pembekalan public speaking dengan bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia Cabang Waingapu. Telah dibuat juga adanya reward and punishment pelayanan. Reward diberikan sebagai penghargaan kepada masyarakat karena mengurus sertifikat tanpa calo, sedangkan punishment diberikan sebagai bentuk pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan telah dilakukan melalui media IKM ATR BPN, Survei NTT 2020, Orpek ATR BPN, dan mesin Kioske. Seluruh hasil survei yang ada telah dilakukan monitoring dan evaluasi, serta telah ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas pelayanan baik front office maupun back office. Salam perubahan. Ya, untuk pribadi saya ya, pertama kali saya berurusan ke sini untuk pengurusan lahan yang ada di sini itu, menurut saya pribadi menurut saya pribadi itu pelayanannya cukup bagus. Ya, yang pertama mulai dari sejak kita di depan diterima sama security-nya, terus ke dalam sama bagian loketnya itu pelayanan luar biasa. Saya sangat senang. Beda dengan yang lain-lain ya, yang mungkin saya pernah masuk kantornya, sedangkan yang ini cukup menyenangkan lah. Staffnya semua ramah-ramah, dari depan sini security terima kita dengan langsung bertanya, terus kita lanjut ke dalam sampai ke loketnya, terus di dalam situ staff loketnya cukup respon lah, artinya sesuai dengan nomor antrian kita, terus menjelaskan apa yang perlu kita butuhkan di situ gitu. Jadi untuk saya pribadi sangat bagus. Jadi ditingkatkanlah pelayanannya, mudah-mudahan Pertanahan Sumba Timur yang terbaik lah untuk pelayanannya. Kalau untuk saya sih sementara nggak ada kendala sih nggak ada, karena yang saya ngurus semua sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu loh, nggak ada yang mengecewakan kalau menurut saya pribadi gitu. Kalau masukan sih menurut saya mungkin lebih ditingkatkan lagi lah, dari yang terbaik menjadi lebih terbaik lagi. Jadi mungkin, atau salah satunya mungkin di ruang tunggu ya, di dalam yang mungkin perlu diperhatikan lagi untuk kenyamanan. Karena Sumba Timur kan daerah panas, jadi mungkin diajukan biar penambahan AC apa kipas apa gitu, itu aja sih masukannya. Semoga kedepannya kantor Pertanahan Sumba Timur menjadi yang terbaik. Baik, tentang pelayanan di bidang pertanahan untuk Kabupaten Sumba Timur, menurut saya itu sangat baik, karena saya selama jadi pejabat pembuat akte tanah, pelayanan teman-teman di Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur cukup menggembirakan. Baik pelayanan tentang pendaftaran hak atas tanah, yaitu hak tanggungan, jual beli dan seterusnya, itu sangat baik. Apalagi sekarang dengan sistem elektronik, sistem pendaftaran online, itu sangat membantu pelayanan, percepatan pelayanan terhadap masyarakat, terutama kepada para kreditor. Itu sangat menggembirakan. Selamat pagi, saya Gideon Biliora, Bupati Sumba Timur. Saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur
dalam kaitannya dengan pelaksanaan zona integritas bebas korupsi dan percepatan layanan elektronik. Sebagai pemerintah kabupaten, kami mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Sumba Timur, dan kami berharap BPN Kabupaten Sumba Timur akan sukses dengan rencana yang sangat mulia ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Bupati Sumba Timur, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, karena tanah saya sudah ada kepastian hukum. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Bupati Sumba Timur, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Sumba Timur, karena sertifikat saya sudah memiliki kepastian hukum.